Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan ini sudah berada di hari yang ketiga. Itu artinya 2 hari yang lalu kita sudah mengikrarkan diri kita. Kita sudah mendawamkan diri kita bahwa kita ini akan berpuasa selama sebulan penuh. Maka ketika kita sudah mengikrarkan diri, mengikhlaskan diri, mendawamkan diri, bahkan kalau ulama-ulama terdahulu itu 3 bulan sebelumnya itu sudah kemudian mengikrarkan dirinya bahwa saya akan bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan hari ini kita Masya Allah, Alhamdulillah, dipertemukan dengan bulan Ramadan yang tentu ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Maka saudara-saudaraku yang saya muliakan karena Allah, ketika kedatangannya sudah tiba, lantas apa yang harus kita kerjakan? Ketika kita sudah bertemu dengan Ramadan, di mana Ramadan ini adalah semua umat muslim itu mendamba-dambakan, karena banyak keberkahan-keberkahan yang insya Allah siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah akan balas dengan kebaikan yang berlipat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanah bi 10 amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lis-sha'imi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khulufis fanis-sha'imi atyab 'inda Allah min rihil misk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan kita ini Bapak dan Ibu itu dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan bi 10 amsalha, dibalas dengan 10 kebaikan. Masya Allah, kita melakukan 1 kebaikan diganti oleh Allah berapa? 10 kebaikan. Ila 700 dha'fin, bahkan bukan hanya 10 yang kita dapatkan setiap kebaikan itu, sampai kepada 700 kali lipat. Itu bedanya. Kalau yang hari-hari biasa kita melakukan kebaikan dibalas 10 kebaikan, tetapi di Ramadan kali ini ada ratusan lipat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan sampai tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat gandakan sampai tak terhingga. Maka Masya Allah, Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadisnya ini, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa yang kita kerjakan hari ini, itu balasannya bukan 700 tetapi yang tak terhingga. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, li, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang sangat spesial, ini ibadah yang khusus. Kalau antum semuanya sholat, maka sholatnya ini untuk kebaikannya antum semuanya. Kalau antum zakat, maka zakat itu semata-mata untuk kebaikan antum. Kalau kalian berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, ini beda. Yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, sampaikan kepada kita, khusus puasa ini adalah li, dia ibadah untukku. Meskipun tentu kita pasti mendapatkan manfaat dari puasa. Misalnya ada hadis yang mungkin pernah dengar kita menyampaikan, kita dengarkan,
bahwa puasa itu adalah sumu tasihun, puasalah kalian agar kalian menjadi sehat. Tentu itu kembali kepada kita. Puasa ini juga mampu salah satunya melebur dosa-dosa kita. Puasa ini mampu menghancurkan syahwat, keangkuhan, kesombongan, ketongkakan kita sebagai manusia. Maka salah satunya disalahkan dengan puasa. Itu semua kembali kepada kita. Tetapi khusus pahalanya, kata Rasulullah SAW, ini menduduki pahala yang sangat spesial karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka masya Allah, betapa luar biasanya kita. Ketika kita sudah berpuasa, maka kita mendekati cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu li wa ana ajzi. Bahkan disampaikan juga kenapa ini sangat spesial Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yada'u syahwatahu wa syarabahu min ajli wa ta'amuhu min ajli. Bahwa orang-orang yang berpuasa ini sangat spesial di mata Allah karena yang pertama, orang ini tidak makan, orang ini tidak minum. Itu karena siapa? Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang ini juga meninggalkan syahwatnya yang seharusnya makan dan minum itu halal di siang hari. Kemudian juga hubungan suami istri, kita sebagai laki-laki atau perempuan yang suami sah itu halal untuk melakukan hubungan suami istri. Karena adanya larangan puasa, kemudian kita menahan sejenak dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu karena siapa? Maka pastikan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang-orang yang berpuasa benar niatnya, benar tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diberikan dua kebahagiaan. Apa yang pertama? Farhatun 'inda fitrih. Orang-orang ini akan diberikan kebahagiaan ketika berbuka puasa. Masya Allah, Bapak Ibu. Setelah sekian lama kita tidak makan dan minum, ketika kita datang menjelang buka puasa, itu Masya Allah, onde-onde, tahu, tempe, ya, minuman es krim, apapun dan sebagainya, itu tersaji di depan mata kita, Bapak Ibu. Membuat kita senang apa senang? Masya Allah. Ustaz, ini sepertinya pengen saya makan semuanya, Ustaz. Dari ujung sana sampai ke ujung sini. Apalagi di tempat kita misalnya ada buka bersama ya Ustaz ya. Insya Allah itu semua sajian makanan, Masya Allah. Apalagi kalau kita keliling di kota Balikpapan ini yang sudah mulai macet, Bapak Ibu, itu Masya Allah semua jajanan yang tidak ada di luar Ramadan akan keluar di Ramadan. Itu Masya Allah membuat hati kita terlena dan ingin membatalkan puasa. Siapa yang menahannya? Kalau bukan karena iman kepada Allah, sudah habis kita borong makanan itu. Maka Masya Allah, betul kata Rasulullah SAW, menjelang buka puasa itu Masya Allah, kita menjadi orang yang bersinar-sinar, berbunga-bunga. Dan Masya Allah, ternyata ketika kita berbuka, apa yang kita cicipi? Paling tamar, rutop atau kurma basah atau kurma kering kata Rasul, atau minimal air putih. Dan ternyata itu saja sudah cukup membuat kita sehat sebagaimana kata Rasulullah SAW. Dan itu saja, Masya Allah, betapa luar biasanya kita. Ternyata mata ini terkadang menggoda kita untuk kemudian membatalkan puasa. Lagi-lagi kalaulah bukan karena iman kita kepada Allah, bisa jadi ini akan batal puasa kita karena melihat betapa luar biasanya makanan-makanan yang tersaji. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pastikan ketika kita berpuasa itu kita ternyata sudah sukses
melewati ujian selama 1 hari, maka pasti kesuksesan itu yakini bahwa puasa kita ini akan diganjar dan akan dilihat oleh Allah. Maka ini harus kita yakini sehingga kita akan semakin menjadi orang-orang yang yakin bahwa ini adalah kebahagiaan yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini dilanjutkan, wala khulufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misr. Saking mulianya kita, saking disenanginya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berpuasa ini, bau mulut kita yang berpuasa ini, Bapak Ibu, kira-kira baunya bau apa ya? Jengkol, petai, itu tergantung apa yang kita makan, ya. Ternyata Allah menyukai, ya, bau mulut kita ini yang berpuasa ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dipuji oleh Rasulullah sebagaimana katakan at-thayyibu min rihil misk. Apa itu? Lebih baik, lebih harum, lebih mulia dari harumnya minyak misik atau minyak kasturi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang punya minyak harum? Ya. Ternyata minyak harum yang di rumah kita itu tidak sebanding dengan bau mulut kita yang berpuasa ini. Masya Allah. Tapi jangan salah juga kemudian mengartikan, oh kata Pak Ustadz Malik, tadi kuliah subuhnya bau harumnya orang mulut yang berpuasa itu lebih harum dari minyak whisky, berarti selama sebulan ke depan saya tidak akan sikat gigi. Nah ini, na'udzubillah sama na'udzubillah. Tetap saja, ya, tetap saja. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang kemudian dimakruhkan, yaitu sebaiknya kita tetap menyiwak atau mensikat gigi kita atau minimal menyiwak ketika menjelang sholat subuh atau setelah kemudian kita selesai sholat maghrib, minimal kita sikat. Kenapa? Karena ini bahaya, kata dokter. Kalau tidak pernah disikat giginya, tidak pernah dibersihkan giginya, maka tentu akan menimbulkan penyakit-penyakit. Maka tentu konteks ini, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kenapa sampai seperti itu? Karena memang disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang-orang yang berpuasa ini memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya, maka tentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggu dari kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan dalam redaksi yang lain Rasul mengatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Redaksinya sama, hanya bedanya man shoma dengan man qama. Apa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW? Man shoma berarti di pagi hari kita berpuasa sampai sore hari, sedangkan di malam hari kita diminta untuk qoma lailatul Ramadan, yaitu kita diminta untuk memperbanyak melakukan ibadah, melakukan amal-amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau yang wajib tentu, apalagi yang sunnah. Maka siapa yang melakukan ini, kata Rasulullah SAW, ada gambaran yang Masya Allah besar Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini wajib hafal Bapak Ibu, ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ternyata Ramadan ini adalah panggilan tersayangnya Allah untuk orang-orang yang beriman.
Ya, ayat ini dimulai dengan Nidaur Rahman, yaitu panggilan kasih sayang kepada kita yang beriman. Maka Ibnu Abbas rahimahullah kemudian mengingatkan kepada kita, siapa yang mendengar ayat Nidaur Rahman dimulai dengan panggilan orang-orang yang beriman, maka kata beliau, pasanglah telinganya, ya, pasanglah perhatiannya sebaik mungkin, karena sesungguhnya ini pasti Allah ingin memberikan kabar gembira kepada kita, atau minimal Allah akan menyelamatkan kita. Ya, ketika ada panggilan ya ayyuhallazina amanu, itu Bapak Ibu seharusnya perhatikan apa perintahnya. Seharusnya lebih diteliti lagi, ini apa maksudnya Allah ini, kenapa Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ini, kita diminta untuk terus fokus. Pasti di dalamnya itu ada kebaikan, atau ingin sesuatu Allah menghindari sesuatu, itu pasti Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar kepada kita. Nah, berikutnya ketika kita juga mendengar ini, maka sudah sepantasnya kita menjadi orang-orang yang semakin yakin bahwa ini adalah panggilan orang-orang yang beriman. Sebab tidak semua orang-orang yang kemudian merasa beriman itu terpanggil hatinya. Ada yang mengatakan sami'na wa ata'na ya Allah, kami dengar dan kami patuh ya Allah. Tetapi ada juga yang mengatakan, orang itu yang beriman, dia mengatakan begini, sami'na wa asayna, aku dengar ya Allah tapi membohong, suruh puasa mohon maaf, aku sakit, aku ini, aku itu, dan sebagainya. Banyak sekali alasan-alasannya. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga kita bagian orang-orang yang mengatakan sami'na wa ata'na ya Allah, kami dengar ya Allah dan kami siap melaksanakan perintahmu. Apa ya Allah? Kutiba alaikumus shiyam, ternyata Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Masya Allah, luar biasa. Ketika puasa ini, kata Rasulullah, dilaksanakan dengan baik, maka apa tujuannya? Ini yang endingnya yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kenapa sih kita disuruh berpuasa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Orang-orang yang bertakwa ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, itu bukanlah orang-orang yang sembarangan. Orang-orang ini pasti adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah, ya, dan yang kedua karena ingin mengharapkan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua syarat kita. Kalau ingin Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah ingin hancurkan semua kesalahan-kesalahan kita, kecuali dosa besar yang harus ditebus dengan cara yang tersendiri nanti, maka yang pertama pastikan puasa kita ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita salah niat, Ustaz, saya ikut puasa. Kenapa? Karena malu semua keluarga kita berpuasa, masa saya enggak? Nah, kalau kayak gini bisa jadi loh, kamu berpuasa karena mertuamu. Kalau kayak gini berarti kamu berpuasa karena orang lain, karena rasa malu. Maka saudara-saudara yang berbahagia, puasa yang seperti ini tidak benar, karena dia bukan berpuasa karena bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lagi-lagi pastikan, karena semua ini tergantung daripada niat kita. Mumpung Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, Ramadan ini tidak terlalu jauh meninggalkan kita. Ayo kita luruskan niat kita. Kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena panggilan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, wahtisaban.
Apa itu ihtisaban? Ihtisaban ini artinya adalah kita memohon ampun kepada Allah. Kita memohon belas kasihan kepada Allah. Kenapa kita perlu memohon ampun? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kita ini hidup 11 bulan yang lalu, yaitu Masya Allah, banyak sekali. Tentu sebagai manusia biasa, kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Betul? Tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari salah dan dosa. Maka dosa-dosa ini yang terbanyak biasanya dengan siapa kita berinteraksi. Dosa suami, maka yang terbanyak dosa suami itu kepada siapa? Kepada istri-istri kita. Ada berapa istrinya? Ini penting Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Karena gak mungkin dosa Ustadz Malik itu berdosa sama Ustadz Imam, karena gak pernah ketemu kita. Bagaimana mungkin mau saling berdosa? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, orang-orang terdekat itu memungkinkan untuk kita berdosa. Dosa seorang ayah itu berdosa dengan anak-anaknya. Ayahnya sibuk kerja siang malam, otak-atik, peras keringat, lupa bahwa dirinya memiliki seorang anak yang dia membutuhkan seorang ayah. Dia butuh seorang ayah mengajarkan bagaimana dia membaca Al-Quran, bagaimana mendidik istrinya agar kemudian menutup aurat dan lain sebagainya. Tetapi karena kita tidak kemudian memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Insyaallah tidak terjadi di sini, terjadi di tetangga kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita menjadi orang-orang yang senantiasa terjaga kita daripada dosa-dosa yang seperti ini. Dosa pengurus masjid dengan siapa Ustaz? Dosa pengurus masjid adalah sesama pengurus. Wah, memang ini uang masjid tidak jelas dibawa kemana ini semuanya. Atau jamaahnya. Kenapa? Interaksinya setiap hari Bapak Ibu. Masjid ini gak kelar-kelar. Perasaan saya sudah sumbang ratusan juta. Kok gak kelar-kelar ini? Pasti ini ada yang salah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dosa siapapun, dosa teman-teman kita adalah dengan teman-teman kita yang lain. Begitu sunnatullahnya Allah. Memang hari ini kita tidak ngomongin paling setelah Ustaz ini ceramahnya gak keren banget. Ini salah satu yang membuat kita dosa. Kenapa? Semakin kita memperbanyak interaksi dengan orang lain, maka semakin banyak akan timbul dosa. Walaupun pasti ada nilai kebaikannya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, banyak sekali dosa-dosa kita, terutama dosa kita kepada orang tua kita. Ayo Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau di Indonesia ini rata-rata ada yang mendawamkan pulang kampung, ya, menjelang puasa itu ada yang pulang kampung. Kenapa kita tidak pulang kampung? Karena kita kampungnya di sini, gitu ya. Atau kita mungkin bisa jadi ada keluarga kita di sini. Salah satunya adalah biasanya kita ini memohon ampun, memohon ridho, minimal lewat telepon. Kalau kita ada keluarga ayah dan bunda, ayo telepon, ayah, bunda, bapak, ibu, mohon ampun. Mohon ikhlaskan, tapi seharusnya ini sebelum Ramadan. Tapi kata orang Madura, better late than not. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya teleponlah, Mbak, Bu, mohon izinkan, mohon ikhlaskan. Saya ini sudah 2 hari Ramadan, lupa, mohon maaf. Maafkan lahir batin, maafkan ketidakhadiran kami, tidak bisa mendampingi ayah dan bunda dalam melaksanakan ibadah Ramadan karena tugas dan tanggung jawab. Mohon doakan dan ikhlaskan agar kami menjadi orang-orang yang berkah, menjadi anak yang soleh, yang kemudian senantiasa ingat kepada Engkau dan mendoakan kepada Engkau. Bagi yang masih hidup seperti itu, bagi yang sudah meninggal, ayo kirim doa apa? Kalau misalnya surah Yasin silakan, surah Al-Fatihah silakan. Ya, doakan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya ini adalah bagian bakti kita.
bahwa dosa-dosa kita bisa jadi banyak dilakukan kepada orang-orang kita terdekat. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, dosa kita ini selama 11 bulan barangkali banyak dilakukan mulai dari ujung mata sampai ujung rambut sampai ujung kaki, penuh dengan dosa kita. Ya, Masya Allah, bagi wanita-wanita yang mungkin tidak menutup jilbabnya, tidak menutup auratnya dengan tidak berkerudung dan sebagainya, itu juga bagian dosa. Maka mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bulan baik. Bagi kita yang mungkin dulunya kita sering untuk ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin nyakitin siapapun kita dengan mulut kita ini, maka ayo Ramadan ini waktunya kita berpuasa. Kurangi minimal, syukur-syukur terus tinggalkan, karena ini bagian daripada dosa. Sebab salah satu dosa terbesar itu biasanya disebabkan oleh mulut kita. Mulut kita yang tidak bisa diam, mulut kita yang tidak bisa berkata baik. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau kita tidak bisa berkata baik, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak mampu berucap dengan baik, maka berkatalah, kita berusaha terus berkata baik, atau jika tidak, lebih baik kita diam. Dengan mulut ini biasanya ada makanan-makanan yang tidak halal kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita berkonsumsi dan menjadi darah dan menjadi daging, maka di situ kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan Ramadan. Ayo berhenti yang dulunya makan ngemil dan sebagainya dari barang-barang yang tidak halal. Ini saatnya Ramadan untuk kemudian kita berbenah. Stop dulu makan, stop dulu minum dari hal-hal yang membuat kita tidak halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan sebaliknya. Begitu juga dengan dosa-dosa kita yang lain, dosa mata kita yang dulu mungkin banyak melihat hal-hal yang haram, melihat istri orang lain, Masya Allah cantiknya, padahal sudah ada istri kita di rumah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Melihat maksiat yang mungkin biasa-biasa di depan kita, maka saatnya di Ramadan ini stop. Karena kalau bukan Ramadan, kapan lagi Bapak Ibu sekalian memberikan Allah? Melihat tangan kita ini yang mungkin dulu suka ngambil, suka jawil, suka colek, hal-hal yang tidak pantas dilakukan, ayo berhenti. Kaki kita yang dulu mungkin melangkah bukan ke rumah-rumah Allah, kaki kita yang dulu mungkin melangkah ke tempat-tempat maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah, ayo saatnya Ramadan ini adalah bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, sering kita mendapatkan kenyataan, Ustaz, kenapa di Ramadan itu kok masjid-masjid penuh? Ya, bahkan bisa jadi keluar-keluar gitu ya. Mungkin sama juga tempat kita. Jika tidak ada tempat, bisa jadi sampai ke parkiran kita. Masya Allah. Ya karena memang di situ ini adalah bulannya kita bercengkrama dengan Allah. Barangkali 11 bulan yang lalu kita menjadi orang-orang yang jauh sekali dengan Allah. Ya ada azan hanya sekedar, di mana azan itu? Bahkan na'udzubillah, pada saat kita sedang rapat di kantor, azan lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bagi kita yang beriman, alhamdulillah, saatnya kita istirahat. Istirahat kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang imannya tebal, langsung, baik Bapak Ibu, mari kita selesaikan rapat ini, kita ke masjid dulu. Itu begitu. Tetapi bisa jadi ada sebagian kita atau saudara-saudara kita yang mengabaikan dan menganggap bahwa sholat ini kan nanti, Ustaz. Ya, duhur itu bisa sampai waktunya sampai jam 4 kurang seperempat. Masih ada waktu lah. Ada yang begitu. Kenapa dianggapnya masih panjang waktunya? Apalagi Isya. Isya itu dari jam 8 sampai jam 4 lebih atau jam 5 kurang jam 5 ya. Itu bagi sebagian orang nyantai-nyantai saja lah. Kan masih panjang waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, inilah saatnya kita. Fastabiqul khairat. Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan untuk menghapus semua perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita sia-sia. Yang dulunya kita lalai, yang dulunya kita abai, yang dulunya kita tidak peduli. Maka wajib bagi kita sekarang
kemudian melaksanakannya dengan segera, dengan bersungguh-sungguh, karena tidak ada satupun yang kemudian kita jamin bahwa besok atau ketika kita tunda sholat kita bahwa kita masih akan hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegera, ada azan, taruh semuanya, datang semuanya ke masjid. Ada panggilan untuk berinfak dan bersedekah, ayo segera semaksimal mungkin semampu kita, karena di sini adalah bulannya. Dan disinilah orang-orang yang kemudian mengaku beriman akan benar-benar teruji imannya. Apakah kita bagian yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, atau justru kita menjadi orang-orang yang abai atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasul, siapa yang benar imannya dan kemudian bukan hanya benar imannya, dia melakukannya dengan ikhlas, dia melakukannya karena Allah, dia melakukannya karena mengharapkan ampunannya kepada Allah, maka Ramadan ini adalah waktunya. Ramadan ini adalah tempat yang benar, yang pas untuk kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang ini akan dihancurkan semua dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambih. Semua dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni. Masya Allah, alhamdulillah. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, Ustaz, kenapa kok diampuni? Minimal ada beberapa amalan yang membuat kita terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu wa ramadan ila ramadan mukaffaratun bainahunna idza tanaba al-kaba'ir. Salat 5 waktu, kata Rasulullah SAW, 5 waktu, dari 5 waktu ke 5 waktu berikutnya, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, itu mukaffarat, itu mampu menghapus dosa-dosa kita yang kecil, dosa tadi yang memandang lawan jenis yang Masya Allah cantiknya, itu ketika kita sholat hilang. Wah, ngomongin tetangga tadi, kalau tetangga beda lagi nih, karena hubungannya dengan manusia. Dosa yang membawa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung hilang dengan salat 5 waktu. Bahkan kata Rasulullah SAW mengatakan begini, coba bayangkan, seandainya kita ini punya kolam renang atau punya semacam sungai gitu ya, kita masing-masing ini punya sungai. Kemudian setiap hari kita membasuh atau kita mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada yang tersisa dari kotoran kita? Bapak Ibu, kalau mandi berapa kali sehari? Yang paling banter Ustaz 2 kali, 3 kali lah. Pagi mandi, siang karena panas mandi, maghrib menjelang maghrib mandi, minimal 3. Tetapi kata Rasul, coba bayangkan orang yang beriman ini, dia punya sungai, punya telaga, kemudian dia mandi setiap hari 5 kali. Lalu Rasul mengatakan, apakah masih ada yang tersisa dari kotoran-kotoran kita? Ini maksudnya apa? Rasulullah mengibaratkan, sudah syurut, Rasulullah mengibaratkan bahwa orang yang sholat itu ibarat seperti tadi, membersihkan kotoran-kotoran kita. Duhur kita bersihkan, Masya Allah, ya Allah ampuni dosa kita. Dimulai dari apa Bapak Ibu? Dimulai dari wudhu. Masya Allah, wudhu kita itu Bapak Ibu, yang pertama apa yang kita lakukan? Basuh tangan. Apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, ampuni dosa tangan-tangan saya ini. Ampuni dosa saya yang mungkin dulu pernah memukul istri saya, yang dulu memukul anak-anak kami, ya Allah, yang dulu pernah menyakiti, yang dulu pernah mengambil, ya Allah. Basuhlah tangan saya, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah. Lanjut kemudian setelah basuh, kumur-kumur, terus kemudian istinsyaq, ya, masukkan air dalam hidung. Itu juga berdoa Bapak Ibu, ya Allah, basuhlah hidung saya yang dulu mungkin mencium aroma-aroma yang tidak halal. Ya Allah, basuhlah mulut saya yang mungkin dulu notori ini setiap harinya, ya Allah, penuh dengan dosa, bicarakan orang lain. Ampuni ya Allah. Terus kemudian lanjut lagi, dosa-dosa telinga, dosa muka kita, Masya Allah, wajah kita yang mungkin katanya tampan aduhai, ya,
Ya Masya Allah, yang katanya cantik luar biasa, itu mengundang syahwat, hapus dengan wudhu. Kemudian dosa tangan kita, Masya Allah, dosa tangan kita ini banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian dosa rambut kita, dosa telinga kita, dosa kaki kita, itu dibasuh setiap hari. Belum lagi kemudian doa kita ketika sujud, ketika takbir dan sebagainya, semua terampuni dosanya oleh Allah. Makanya di Ramadan ini semakin banyak sujud kita kepada Allah, semakin kita banyak berselawat, semakin kita banyak melakukan sholat, maka semakin banyak dosa-dosa yang terampuni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, ayo Ramadan ini kita pastikan 30 hari ke depan full sholatnya kita, supaya setiap amalan-amalan sholat yang kita kerjakan ini mampu menghapus dosa-dosa kita, mampu menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jika kemudian kita memiliki salah dengan tetangga kita, dengan imam masjid, dengan pengurus masjid, dengan jamaah, ayo datangi dia, sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam Ramadan ini saya menjadi orang-orang yang mungkin banyak salah dan khilafnya. Dan kita sebagai hamba Allah yang kemudian beriman kepada Allah, jangan kemudian tanya, salah apa kamu? Oh, kamu dulu yang mencuri mangga saya, agak apa? Baiklah, saya ikhlaskan dan tolong maafkan saya. Insya Allah ketika kita melakukan forgive, memaafkan dan forget, lupakan kesalahan saudara-saudara kita, Ramadan ini akan datang kepada kita dengan penuh keberkahan. Dan ketika keberkahan itu datang kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dari semua dosa-dosa kita, dosa yang berhubungan dengan manusia, dosa yang berhubungan dengan Allah, dan terutama mungkin jika terdapat kesalahan kita dengan Allah, dosa besar, syirik, na'udzubillah, yang kita lakukan, ayo kembali bertaubat dengan taubatan nasuha, karena ini adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh pengampunan. Jangan pernah lewatkan sedikit pun, sehingga nanti ketika kita keluar dari Ramadan, kita menjadi manusia yang fitri, manusia yang suci, manusia yang terlahir sebagaimana kertas putih atau bayi yang berlahir dari seorang rahim ibu kita. Semoga sekali lagi Ramadan ini menjadikan kita sarana menjadi orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan kemenangan dan kebaikan dari berkah Ramadan, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi setiap langkah kita. Ketika nanti wafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan berbuat baik dan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'iman, hamdan syakiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل التقى وأهل الاستقامة ومن أهل القرآن ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. هذا الله وإياكم جميعا. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.